Selamat pagi, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kami terkait good governance dan pencegahan korupsi. Namun, sebelumnya izinkan saya membukanya dengan pantun terlebih dahulu. Makan bakso pakai cuka. Kalau panas, ditiup dulu. Sebelum presentasi ini kami buka, kami ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Etika Bisnis yang terdiri dari yang pertama Jessica Angelia dan saya sendiri Jahanana Febitasari, lalu ada Kak Lulus Solihatun dan Kak Lutfia Khairunisa. Langsung aja yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Lutfi. Silakan Kak Lutfi. Baik, untuk yang pertama terkait teori good governance. Good governance diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya, ekonomi, dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik menurut Mardiasmo pada 2009. Nah, prinsip-prinsip good governance sendiri ada 9, yaitu yang pertama akuntabilitas, merupakan tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan. Kemudian partisipasi masyarakat, yaitu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat, serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka. Kemudian ada transparansi, yaitu suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum, baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas, prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian ada kesetaraan. Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya. Selanjutnya ada tegaknya supremasi hukum. Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kemudian ada visi strategi, cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi. Kemudian yang kedelapan ada responsif. Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Yang terakhir ada berorientasi pada konsensus. Menurut United Nations Development Programs, berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus. Selanjutnya, next. Oke, untuk ciri-ciri good governance sendiri, menurut konsep kebijakan dari United Nations Development Programs, ada kurang lebih 4 ciri-ciri good governance, yaitu melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta adil dan efektif, kemudian menanggung supremasi hukum. Selanjutnya ada memastikan bahwa prioritas sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas, serta kepentingan kelompok miskin dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan. Sedangkan untuk karakteristik good governance sendiri, kurang lebih terdapat 4, yaitu transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib, dan disiplin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait teori tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bahkan menjadi perhatian global karena dampaknya yang merusak berbagai aspek kehidupan. Nah, dalam konteks ini, permasalahan ini sering dianggap sebagai salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, korupsi sebagai krisis multidimensi biaya operasional.
Maksudnya yaitu korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi persoalan yang meluas, baik di sektor pemerintahan maupun di swasta. Nah, dampak langsung dari korupsi terlihat dari rendahnya kualitas layanan publik, buruknya infrastruktur, dan ketimpangan sosial yang semakin nyata. Hal ini diperparah oleh lemahnya efektivitas birokrasi yang seringkali berorientasi pada kepentingan pribadi dibandingkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, selain itu, korupsi menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan peluang, di mana segelintir individu mendapatkan keuntungan besar melalui praktik korupsi, sementara masyarakat umum menanggung beban ekonomi yang semakin berat. Nah, keadaan inilah yang diperparah oleh praktik-praktik nepotisme dan kolusi yang memperburuk ketimpangan sosial serta memperkuat oligarki. Yang kedua ada sikap permisif terhadap korupsi. Maksudnya adalah salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah budaya permisif yang telah mengakar di berbagai lapisan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal, sikap permisif ini seringkali didukung oleh sejumlah anggapan yang keliru seperti korupsi adalah hal yang wajar dan terjadi di mana-mana. Korupsi dianggap sebagai sifat manusia yang tidak dapat dihindari. Atau korupsi tidak selalu berbahaya, bahkan dianggap dapat mempercepat proses birokrasi dalam kondisi tertentu. Dan poin ketiga ada faktor penyebab utama korupsi. Apa saja sih penyebab korupsi itu? Penyebab korupsi antara lain yaitu lemahnya sistem pengawasan internal, maksudnya kurangnya mekanisme kontrol yang efektif dalam birokrasi memungkinkan praktik korupsi terus berlanjut tanpa terdeteksi. Ketidakjelasan prosedur administrasi ini adalah sistem birokrasi yang rumit dan tidak transparan seringkali menciptakan celah bagi para penegak hukum untuk menyalahgunakan wewenang mereka. Selain itu, ada rendahnya integritas, salah satunya aparat penegak hukum. Kurangnya profesionalisme dan lemahnya pengawasan terhadap penegakan hukum membuat pemberantasan korupsi seringkali berjalan setengah hati. Lalu ada sistem remunerasi yang tidak memadai, yaitu gaji pegawai negeri yang rendah seringkali dianggap sebagai alasan untuk membenarkan tindakan korupsi, meskipun ini bukan satu-satunya penyebab utama dari praktik korupsi itu. Lalu yang selanjutnya ada tantangan dalam penegakan hukum. Pemberantasan korupsi di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan besar dalam hal penegakan hukum. Berdasarkan survei yang diikuti dalam sejumlah jurnal, persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih sangat cenderung negatif. Nah, sebagian besar responden menilai bahwa peran aparat hukum dalam pemberantasan korupsi belum efektif dengan tingkat kepercayaannya rendah terhadap integritas dan independensi mereka. Nah, hal inilah yang mencerminkan perlunya reformasi mendasar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Yang terakhir yaitu adanya dampak sosial dan ekonomi. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Ketidakadilan yang dihasilkan oleh praktik korupsi menimbulkan rasa frustasi di kalangan masyarakat, mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah, dan memicu ketidakstabilan sosial. Selain itu, korupsi merusak daya saing ekonomi nasional karena praktik ini menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat, di mana keberhasilan seringkali ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan daripada kompetensi atau inovasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip good governance akan dijelaskan oleh Kak Lulus Solihatun. Kemudian prinsip-prinsip good governance adalah seperangkat nilai dan praktik yang digunakan untuk memastikan bahwa pemerintah atau organisasi dijalankan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Adapun beberapa prinsip utama good governance, yang pertama yaitu partisipasi. Masyarakat atau pemangku kepentingan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Keterlibatannya bisa melalui pemilu, konsultasi publik, atau mekanisme lainnya. Yang kedua yaitu terkait aturan hukum. Hukum bisa ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif untuk semua pihak, termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum. Yang ketiga yaitu transparansi. Informasi harus tersedia bagi publik dan dapat diakses dengan mudah. Transparansi juga bisa diartikan dengan proses pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka. Yang keempat yaitu responsivitas atau yaitu pemerintah dan institusi harus cepat menanggapi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik diberikan secara efisien dan tepat waktu. Kemudian yang kelima, keadilan dan inklusivitas.
Semua kelompok masyarakat termasuk yang rentan harus mendapatkan kesempatan yang sama. Tidak ada diskriminasi dalam kebijakan atau layanan. Yang keenam yaitu efektivitas dan efisiensi. Sumber daya harus digunakan secara optimal untuk mencapai hasil terbaik. Kebijakan dan program harus berbasis data serta dirancang untuk dampak jangka panjang. Yang ketujuh yaitu akuntabilitas. Pengambilan kebijakan harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Mekanisme pengawasan harus jelas dan dapat diakses oleh publik. Yang ke-8 yaitu konsensus. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan mencari titik temu. Dialog dan musyawarah menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dari kesimpulan tersebut, good governance merupakan prinsip-prinsip yang penting yang harus diterapkan dalam pemerintahan untuk memastikan pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat. Dalam penerapannya, good governance mengutamakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan keadilan. Korupsi merupakan masalah besar dalam tata kelola negara. Bahkan dunia internasional menyebutkan sebagai extraordinary crime karena dampak buruknya pada setiap lini sosial ekonomi. Penyebab utama korupsi meliputi lemahnya pengawasan, ketidakjelasan prosedur administrasi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, dan sistem remunerasi yang tidak memadai. Oleh karena itu, penegakan prinsip-prinsip good governance sangat penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efektif serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.